Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Mari kita meneruskan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab terhadap kesempurnaan seseorang. Di situ disebutkan ada 10, dan kita sudah membahas 4, dan mari kita lanjutkan untuk yang keempat. Walal hasaba ay manaqib kal ilmi was saja'ati bi ghairi adab. Sayyidina Umar berkata, fi hadzal kitab wa nallahu bima bi ulumi fitarain, tidaklah perhitungan tidak pantas tanpa moral. Apa saja perhitungan kita terhadap hisab kita di akhirat, kalau kita tidak bermoral di dunia, tanpa artinya apa yang kita lakukan itu di dunia. Begitu juga apa yang kita lakukan di dunia ini tanpa adab juga tidak ada manfaatnya. Karena itulah secara umum waqala ba'du hukama, di dalam ilmu orang-orang ahli bijaksana mengatakan al ilmu syarafun laki matalahu, ilmu itu mulia dan adalah tidak ternilai harganya. Ilmu itu tinggi, sangat mulia, tetapi masih kalah dengan wal adabu malun la khaufa alaihi, sedangkan moral itu harta yang tidak ada ketakutan di atas lagi. Jadi nggak ada lebih tinggi dari adab, itu nggak ada. Innama bu'istu liutammima makarimal, akhlaknya itu di situ. Hanya akhlak yang bisa menjadi dasar seseorang itu baik atau tidak. Jadi orang berilmu boleh baik, tapi orang beradab jauh lebih baik. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Dan adab itu adalah intisari kita belajar tarekoh. Adab kita pada Allah, berzikir, adab keseharian kita fi kulli waqtin sa'atin wal halin, itu seperti apa, adab dengan gurunya, adab dengan sesama murid, itu diajari. Selanjutnya yang kelimanya walas sururu bi ghairi amnin, dan kegembiraan tidak pantas tanpa rasa aman. Ailatas luhu masarratu bi ghairi sukutil qalbi, yaitu tidak layak suatu kesenangan tanpa dengan sukutil qalbi, dengan ketenangan hati. Buat apa kita kaya raya tapi tidak tenang? Buat apa jadi pejabat terus tapi takut akan diterkam dengan kekuasaannya itu? Artinya mengapa dia banyak orang ingin jadi pejabat terus? Karena kalau jadi orang biasa dia tidak akan dihargai orang, takut dengan bayang-bayang. Maka orang ini adalah tidak ada namanya sukunil qalbi, orang yang tenang hatinya. Jadi gembira itu harus dibarengi dengan sukunil qalbi, hati yang tenang, yang mantap. Jadi kegembiraan itu tidak ada
tidak ada artinya tanpa ketenangan jiwa. Dan ketenangan jiwa itu bisa diraih karena kita berthariqah, karena kita menjalani ilmu-ilmu spiritual, tasfiyatul qalbi wa tazkiyatul nafsi. Selanjutnya yang keenam, walal ghina bi ghairi jud. Tidak ada artinya kekayaan seseorang bi ghairi judin kecuali dengan rasa dermawan yang tinggi. Kalau jadi petinju terus juga capek. Coba Bapak tangannya begini terus, capek. Petinju itu punya harta tapi digenggam sendiri, tidak pernah dibuka, capek. Nah karena itu Sayyidina Umar mengatakan walal ghina bi ghairi jud. Tidak ada artinya kekayaan tanpa kita punya rasa kedermawanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakhiyun qaribun minallah ta'ala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan qaribun minallah ta'ala, orang itu akan dekat dengan Allah. Ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Ya. Qaribun minan nas, dan dia itu adalah orang yang dekat sesama manusia. Qaribun minal jannah, sebaliknya, tapi dia dekat dengan jannah. Tapi ba'idun minan nar, itu orang yang sahoh, orang yang dermawan, disenangi banyak orang, dekat dengan Allah, masuk surga. Tapi sebaliknya, wal bakhilu, orang yang bakhil, ba'idun minan ta'ala, orang itu jauh dari Allah. Gimana kamu dikasih rezeki oleh Allah kok tidak dibagi sesama manusia? Ya, Allah marah. Orang yang kikir seperti itu. Ba'idun minan nas, dia dijauhi sesama manusia. Ba'idun minal jannah, dan juga jauh dari surga. Tetapi qaribun minan nar, orang yang pelit adalah dekat dengan neraka. Ya. Wal jahilu as-sahiyyu akhabbu ilallah ta'ala minal ba'abidil bakhil. Ini maaf buat kita renungkan. Beliau mengatakan wal jahilu sahiyun, orang bodoh, orang biasa-biasa tapi dermawan, akhabbu ilallah, orang ini lebih disenangi oleh Allah. Dari apa? Dari minal abidil bakhilin, dari orang ahli ibadah tetapi pelit. Jengkang-jengking 24 jam tapi ada mulutan di sekitarnya tidak iuran. Nah, maka ini lebih baik orang biasa-biasa tapi suka aweh. Aweh itu apa ya? Weh-weh, memberi. Nah, itu lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah pintar tapi pelit. Nah, itu nggak netes. Biasanya kan gitu kan, Bapak Ibu sekalian kan? Nggak netes blas itu. Mulutan, acara, ada acara, enggak netes blas. Nah, artinya orang itu adalah tidak disenangi. Yang ketujuh, walal fakru bi ghairi qanaah, tidak pantas seorang fakir yang tidak qanaah. Fakir, sombong, nyelatu, waduh, iya ya. Tapi banyak loh sekarang itu seperti ini ya. Fakir, sombong, suka nyelatu. Nyelatu itu apa ya? Suka ya nyelatu itu bahasa Indonesia apa? Arek-arek mengumpat atau ngenyek. Ngenyek ya, suka mengejek. Ini banyak. Wis fakir, sombong, tukang ngejek. Paling rezekinya dari mana itu? Paling korupsi wong itu. Ah, itu pokoknya sudah orang fakir tapi mempunyai suudzon. Nah, ini adalah tidak pantas. Seorang fakir yang tidak qanaah itu tidak pantas. Qala Rasulullah kun wari'an.
Rasulullah bersabda, kun wari'an, hendaklah engkau warok, takun badan nas, maka engkau menjadi manusia yang paling banyak beribadah. Jadi orang yang warok itu adalah ciri orang yang ahlul ibadah. Wa kun qani'an, dan hendaklah engkau qanaah, takun askaron nas. Kalau engkau banyak qanaah, maka engkau adalah orang yang paling bersyukur di hadapan manusia. Wa ahibbal linasi ma tuhibbul linafsik. Jadilah engkau mencintai manusia yang engkau cintai untuk dirimu. Artinya kita juga sama mencintai orang lain seperti mencintai diri kita. Takun mukminan, maka orang ini menjadi orang yang paling mukmin. Wa aksin mujawata min jawaraka, berbaik hatilah engkau kepada tetangga, orang yang menjadikan tetanggamu takun musliman, sehingga kamu dikatakan orang yang muslim yang baik. Wa akilad dohka fa inna kastaddohki tumitul qalbi, maka sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa itu tumitul qalbi, bisa mematikan hati. Jadi ini Rasulullah, intinya kita harus warok, kita harus qanaah, mencintai sesama manusia, berbaik dengan tetangga, tidak banyak tertawa. Itu ciri dari orang yang betul-betul fakir di hadapan Allah dan mempunyai sifat qanaah. Qala Abdullah ibnu Mubarak, Syekh Abdullah ibnu Mubarak berkata, idharul ghani ghina fil fakri ahsanu minal fakrin. Menampakkan kekayaan pada diri orang fakir itu lebih baik daripada kefakiran. Ini Syekh Abdullah bin Mubarak, bukan sombong menurut beliau, selama diletakkan untuk motivasi. Daripada fakir lebih baik ghina, lebih baik kita kaya tapi dermawan. Kalau ini kan katakan sudah fakir, tidak qanaah, mengejek orang, suudzon kepada orang, gimana? Terus kelebihannya fakirnya itu gimana? Padahal fakir itu adalah harus disertai dengan qanaah. Berarti orang harus apa? Ridho terhadap kismatilah, dengan pembagian Allah itu ridho. Kalau tidak ridho, tidak qanaah, berarti dia ngerundel terus di hadapan Allah. Dia suudzon pada Allah dan suudzon kepada sesama manusia. Karena itu Ibnu Mubarak mengatakan kaya itu lebih baik daripada fakir itu. Jadi kita harus tetap menjalani kehidupan untuk mencari maisah, mencari rezeki untuk maisah keluarga dan anak serta kehidupan kita. Yang ke-8, walar rif'ati bi ghairi tawadhu. Tidaklah pantas seseorang atas derajat yang dimilikinya itu bi ghairi tawadhu, tanpa disertai dengan rendah hati. Artinya orang punya kelebihan rendah hati, orang punya jabatan rendah hati, orang punya ilmu rendah hati, orang di hadapan orang tua rendah hati, sesama teman rendah hati. Maka orang ini adalah orang yang paling bahagia. Wawal istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi, yaitu tunduk kepada kebenaran dan tidak berpaling di atas kepastian. Pokoknya yang benar, yang pasti itu diikuti, karena dia akan tidak merasa tahu. Kalau sudah tidak merasa tahu, berarti dia hati-hati. Yang ke-9, Bapak Ibu sekalian, dari 10, berarti yang ke perhitungan tidak pantas tanpa moral tadi satu nomor sendiri ya. Berarti ini yang ke 10 ini. Walal jihad ya bi ghairi taufik,
tidak ada berjuang di jalan Allah tanpa taufikilah, bighairi taufik, tanpa bantuan Allah. Itu ailat dinil haq, artinya kita mengajak untuk beragama secara benar. Wa wa ayakunu fi'lul abdi muwaqifan lima yuhibbullah ta'ala wa yardah, yaitu sesuai dengan apa yang Allah cintai dan Allah meridhoi. Jadi dengan demikian orang yang berjihad itu harus mohon taufik pada Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Itu dua. Satu taufik, dua hidayah. Itu harus menyatu dalam diri kita. Ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qol afdhalul jihati an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Jihad yang paling utama menurut Rasulullah adalah engkau memerangi dirimu dari hawa nafsumu karena zat Allah. Riwayat dari Ad-Dailami. Jadi dengan demikian perang terhadap diri nafsu kita itu ada yang utama. Itu namanya jihadul akbar. Jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu kita. Para jamaah rahimullah, mari kita lanjutkan al-maqalatur rabi', maqalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu anhu annahu qala adha'ul asya'a asyaratin. Sayyidina Utsman radhiyallahu an berkata, perkara yang paling sia-sia apabila kita itu ada di 10. Ya. Ada 10 menurut beliau. Apa itu? Karena kalau 10 itu adalah itu bisa asatul asya. Itu perkara yang bisa menghancurkan itu karena 10. Apa itu? Yang pertama, aliman la yus'al anhu. Orang alim yang tidak ditanya ilmunya. Winter tapi di puncak gunung, ya. Katanya pintar tapi nggak pernah ada yang ngundang seminar. Nah, gitu. Ini pura-pura pintar atau ini adalah orang yang bisa menjadi menara gading itu seperti ini. Orang alim tapi nggak ditanya. Artinya nggak dihargai keilmuannya. Nah, gitu ya. Yang kedua, wa ilmun la yu'malu bihi, yaitu ilmu yang tidak diamalkannya adalah bagian dari apa yang dilakukan dari mereka lakukan itu, maka dia tidak ada ilmunya itu. Itu Bapak sekalian ya. Yang ketiga adalah, maaf masih yang kedua. Qala badul adiba, seorang ahli moral berkata, al ilmu afdalul khalafin, ilmu adalah peninggalan yang paling utama, wal amalu bihi akmalus syaraf, dan beramal dengan ilmu adalah kemuliaan yang paling sempurna. Nah, yang ketiga, ya, as-shawabun la yuqbalu, ya, pendapat yang benar yang tidak diterima. Pendapatnya baik tapi tidak diterima, berarti ini kan tidak ada keterbukaan di dalam diskusi. Misalkan kita diskusi, pendapat kan benar, mayoritas benar, tapi pemimpinnya tetap mengatakan yang benar ini, ya berarti kan sama saja. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian ya. Terus Bapak Ibu sekalian, wasilahu la yustakmal, senjata yang tidak digunakan. Punya senjata tidak digunakan, ya udah tidak ada artinya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah la yusalli fihi masjid,
punya masjid tidak digunakan sholat. Nah, itu juga sumber kejelekan. Ya. Yang keenam, al-mushafun illa yuqra'u fihi. Punya Al-Qur'an tidak dibaca. Ya, dipajang di mana? Di tempat tidur atau di rak-rak itu. Sampai bulukan. Qur'annya bulukan enggak dibaca. Ya. Yang ketujuh, wa malun la yunfaqu, harta yang tidak dimaknafkahkan dirinya. Yang kedelapan adalah wa khailun la turkabu, punya kendaraan tidak digunakan. Jadi punya mobil nggak dipakai, didiamin, itu juga nggak bermanfaat. Yang ke-9, wa ilmu zuhdi fi batni, ilmu zuhud yang di batin, mayuridu dunya, tapi masih menginginkan dunia. Itu berarti orangnya itu tidak zuhud. Qad ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man irtada fil ilmi rusdan, siapa saja yang paling dalam ilmunya adalah bisa dijadikan petunjuknya, falam yazdad fid dunya, lalu di dunia tidak bertambah zuhudnya, ya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka ia bertambah dari Allah melainkan semakin jauh. Jadi orang paling banyak ilmunya itu, Bapak Ibu sekalian, harus ditambah dengan zuhudnya. Semakin tinggi, semakin banyak zuhudnya itu. Yang ke-10 adalah wa umurun tawilun la tuzawwatu fihi lisafarihi. Umurnya panjang tapi tidak dijadikan bekal untuk lisafarihi, untuk perjalanannya menuju akhirat. Kira-kira tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Ini umurnya akeh tapi kok tambah dodro, kira-kira orang Jawa ya. Jadi umurnya semakin panjang tapi kok semakin nggak takut pada Allah. Lah ini adalah orang yang paling membahayakan. Ilmunya tidak la yutazawwatu fihi lisafarah, umurnya itu tidak menjadi bekal untuk perjalanan menuju akhirat. Nah, maqalatu khamsah, maqalah yang kelima adalah Bapak Ibu sekalian, qala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali berkata, wa karamah wajhah, beliau dimuliakan, yang karamah wajhah, beliau menantu sekaligus sebagai keponakan. Beliau mengatakan, al ilmu khairun mirasin, ilmu itu warisan yang terbaik. Karena itu kan disebutkan kan Ali itu adalah babul ilmi, Rasulullah sebagai madinatul ilmi, tapi Ali disebut babul ilmi. Anna madinatul ilmi wa Ali babuha. Jadi di dalam lagu itu kan disebutkan gitu kan. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama, muliakan ulama. Jangan pejabatnya saja yang dimuliakan. Kalau ada ulama, ada pejabat, maka sebutlah ulama dulu. Yang kami hormati, yang saya takzimi, para alim, para ulama, baru umaroknya. Mestinya begitu. Menurut Rasulullah, akrimul ulama, muliakan ulama. Fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Bukan ad-dzurriyatu warasatul anbiya loh ya. Tapi al ulama'u warasatul anbiya. Bukan keturunan itu sebagai warasatul anbiya. Faman akramahum, maka siapa saja yang memuliakan ulama, faqad akramallahu wa rasuluh, maka orang itu telah memuliakan Allah dan Rasulnya kalau dia mencintai ulama. Hadis riwayat Imam Tabrani.
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, wal adabu khairu khirfatin. Ya. Tata krama adalah pekerjaan yang terbaik, ai maksabin, yaitu upaya-upaya. Jadi dengan demikian orang yang berikhtiar harus pakai tata krama. Yang ketiga, wa taqwa khairuz zadin, dan takwa adalah bekal yang terbaik. Jadi Al-Quran sudah menyebutkan itu kan, berbekalah, karena takwa itu adalah sebaik-baik dari bekal lil akhirah, untuk akhirat. Wa uslu taqwa itiqa'us syirki, asal takwa adalah takut menyekutukan Allah. Tsumma bada itiqa'il ma'asi was sayyiati, kemudian selanjutnya dengan takut maka dia tidak melakukan maksiat dan kejelekan. Tsumma bada itiqa'us subhat, orang yang takwa berarti menghindari subhat. Tsumma tata'u badal fudalat, kemudian setelah itu meninggalkan berbagai hal-hal yang berlebihan. Kadza min Abi Aliin Daqai rahimahullah, ini adalah juga diriwayatkan oleh Syekh Ali Ad-Daqa, semoga Allah meridhai. Yang keempat, wal ibadatu khairun bidha'atin, ibadah adalah barang dagangan yang terbaik. Jadi bekal kita, keuntungan kita yang nanti itu dilihat dari sebesar mana ibadah kita pada Allah. Karena dengan ibadah itu nihayatun ta'zimin lillahi ta'ala. Karena dengan ibadah kita akan mendapatkan keagungan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mata'atul litijarati minal amal, karena dengan takwa inilah, dengan ibadah inilah adalah perdagangan yang sangat besar, dan dia akan mendapatkan almal, harta yang terbaik. Keuntungan yang kita baik itu takwa dan ibadah, itu bekal kita. Yang kelima, wal amalu sholih khairu qaidin, amal yang soleh adalah penuntun yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, semakin banyak amal soleh, maka semakin itu yang menuntun kita kemana? Ilal jannah, kepada surga. Tapi kalau tidak punya amal soleh, ya gimana? Karena itu ya, fikir amal soleh itu menyatu. Orang yang berzikir pada Allah, orang yang tafakur pada Allah, terhadap ciptaan Allah, dan yang terakhir adalah orang yang amil soleh. Padahal al-amal soleh itu khairun qaidun ilal jannah, yang bisa menuntunnya kepada akhirat. Yang keenam, wa husnul khuluq khairu qarin, akhlak yang baik itu adalah kawan yang terbaik. Ya. Li sahibihi dunya wal akhirah, bagi pemiliknya di dunia dan akhirat. Akhlak, etika, adab. Yang ketujuh, wal hilmu, ya, sabar khairun wazirin, sabar itu adalah menteri yang terbaik. Wa ta'anni fil umuri wa husnul hay'ah, yaitu perlahan-lahan dalam segala urusan, perilaku yang baik. Artinya sabar itu harus kita jalanin setiap saat. Ay mu'inin fi tadbirin umurin, yaitu sebagai penolong dalam memikirkan segala urusan. Ya, bagaimana kita akan bisa selamat kalau tidak sabar? Orang kalau gerusa-gerusu bisa jadi pengambilan keputusannya juga jelek. Nah, yang kedelapan, wal qanaah ayridho bil kismati khairul ghina. Qanaah artinya rela dengan apa pembagian Allah, khairul ghina itu adalah kekayaan yang terbaik. Apa kekayaan itu sebetulnya di hati. Bukan al-ghinal mal, bukan harta, tapi di hati, dan itu adalah qanaah. Qala ta'ala, man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, laki-laki perempuan, dan dia beriman, fala nuhyannahu
hayatan thayyibah, maka sesungguhnya aku akan berikan kepada kehidupan yang baik. Jadi kita amal soleh, takwa, pasti insya Allah dijaga kebutuhan hidup kita. Qala katsirun min ahli tafsir sebagian besar mengatakan al hayatut thayyibatu fit dunyal qanaah. Kehidupan yang baik di dunia ini adalah qanaah. Orang kalau tidak qanaah tidak ada kebahagiaan. Gerangsang terus, artinya kemana ya, inginnya ini, pengen punya itu, nggak ada habisnya kalau tidak ada qanaah. Yang ke-9, wat taufiqi khairun aunin. Taufik itu adalah penolong terbaik. Karena taufik Allah, wabillahi taufik, pertolongan Allah itu adalah penolong yang terbaik. Wa fi ta'atin, tiada lain adalah caranya taat ya lil umuri, dalam segala urusan. Artinya kita harus mohon pertolongan dari Allah setiap saat. Yang terakhir, wal mautu khairun muadibin. Kematian adalah pendidik yang terbaik. Au muallimin limahasinil akhlak, yaitu mengajar untuk kebaikan akhlak. Jadi kalau orang tidak ingat mati, berarti dia tidak punya guru yang terbaik. Guru yang terbaik apabila kita itu ingat bahwa kita akan mati. La yastaqdimu sa'atau, ya, tidak ada yang bisa mendahulukan kalau kita sudah Allah kehendaki. Jadi itu cara kita mengingat kematian. Dengan mengingat kematian berarti ini adalah pendidik yang baik bahwa kita saatnya akan wafat. Kemudian kita akan memiliki kehati-hatian dan sebaliknya akan mendorong untuk beribadah yang baik. Demikian, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Kita sudah masuk ke makalah yang ke-5 dan ini disampaikan dari Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.